Mangga Pak, lebetkeun we heula. Sok. Satu main. Kadi memang. Encet. Ditekuk bisa tuh. Bahan nekuk nang gitu. Lukana Jadi Apa? kompresnya tahan ya. kompres. Panas. Ngomong udah tadi. Sok. Ayo we heula lah. Atas makan? Terakhir makan jam? Barang dagang. Jam 5 lah. Hello WhatsApp friend BBM Facebook, welcome back man. Selamat malam dan sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, karena masih lebaran lah gitu. Sebelumnya saya mau minta maaf kalau ada banyak salah ya. Jadi malam ini saya kebetulan kedatangan korban, ada korban bait kakek-kakek. Dia tadi cerita katanya kena bait baby cobra. Gitu lagi di sawah gitu, nanti kita obatin, mudah-mudahan selesai dari sini ya 3 hari ke depan sudah bisa berjalan lagi, mudah-mudahan. Tetap kita cuma usaha, nanti yang menyembuhkan kan tetap Allah gitu. Ini sekarang lagi di proses sterilisasi atau biasanya kita rendam dulu pakai air hangat dicampur garam, itu pasti ada efeknya. Mulai dari perih-perih kayak gitu-gitulah biasa. Nah, itu banyak fungsinya gitu. Nanti sesudah itu baru proses selanjutnya kita tusuk-tusuk. Nah, udah tusuk-tusuk, kita obatin. Baru kita keluarkan dulu darah kotor sama si sel getah beningnya yang masih terjangkit ada di kakinya. Karena kan yang di bait kaki. Aman lah gitu. Pokoknya nanti ikuti terus materi saya meskipun sedikit, ambil yang bermanfaat ya. Jadi baik dulu untuk saat ini, Mal. Konten selanjutnya nanti kita barbar lagi. Enggak, Pak, angkat. Nah, sok simpenan. Kita inget napi ya dari Di sebelah mana, Pak? No, kapasokna? Bali ada. bagian bawah. Kedapnya sakit tuh? Itu Kalau itu dirobek warit. Oh, nya bagus dong. Bagus ya. nah Video call. Angkatnya diangkat deh. Ini bebeng gitu. Oh itu. mesinnya tuh saya diselarit. Nah, Supaya nanti ya getih. Keluar gitu. Itu tuh kalau mau apa kakak turun. Kalau berselama di kuat kan. Eta. aduh, padahal tadi kumarakeun. Gitu kan mana kan. Oh, Eta
Kita pakai jarum yang ukuran 3 mili dan di sini expirednya 2025 Desember masih jauh. Gaduh penyawat gula Itu yang sana. kayaknya. Dan keluar. Keluar. Bismillah, karena Tolong dikejar ini. Tahan. Nah, Itu kan dia. Tahu. mesti gejet. jejak. Jejak. Udah sini gitu. Santai, Pak. Kalem aja. Kalem aja udah. Kalem aja. Santai aja kita mah gitu. Nah, jadi ini ada cempera ke tengah, beningnya udah keluar sama yang kalau yang mengandung bisa itu getah beningnya beda, agak ke kuning-kuningan. Nah, ini ada perbedaannya di sini. Ini ada darah. Nah, di tengah-tengah darah tuh di sini nih yang lebih tepatnya itu si kandungan bisanya. Nah, nanti si bisa itu kan bikin darah yang gumpalnya nggak keluar. Tuh, contohnya kayak gini. Ini nggak ngalir secara langsung. Biasanya kalau darah yang bersih tusuk dia bakal keluar ngalir. Nah, ini enggak karena ketahan gitu. Kenapa bisa menggumpal ya? Karena ada kontaminasi dari si bisanya tersebut gitu. Nah, kalau kegigitnya di sini, kita nggak harus tusuknya di sini. Bisa dari sini nantinya. Kita fokusin di areal sini aja, di punggung kaki gitu. Bahkan kalau misalkan si bengkaknya parah nyampe segini, kita bisa hantamnya di sini gitu. Makanya kita dari sini aja dulu. Karena bengkaknya yang saya pegang sih sebenarnya udah sampai sini. Nah, cuman efeknya itu masih ada di sini. Untungnya telat ke atasnya, makanya kita ambil dari sini aja. Begitu, gengs. Makanya, nah kalau lebih enak dulu tinggal sebet, tapi yang dalam, nanti keluar bersih. Gitu. Cuman kan resikonya kalau di cross incisi atau di sebet itu ditakutkan infeksinya lebih tinggi gitu. Makanya kita mengurangi luka tersebut hanya dengan cara tusuk jarum gitu. Tapi efektivitasnya sama aja gitu. Bahkan bisa lebih efektif ini gitu. Makanya daripada ngobatinnya harus 3 kali kan, yang 2 kali gitu.
2 kali itu dengan cara ya begini aja. Jadi aja. Kalau 3 kali 4 kali kan belum, nanti oke ini udah sembuh nih, si bengkaknya udah sembuh, si bisanya udah nggak ada, udah terurai, si bapaknya udah bisa jalan, tapi luka sobeknya yang belum kering, belum nutup. Nah itu kalau dijahit sayang lagi waktu lagi. Ya enggak, ini mah kerja dari sawah Bang, asli. Nah, apalagi si bapaknya petani dari sawah. Kadang kita ini harus banyak terima kasih kepada para petani seperti ini, guys. Berkat mereka kita bisa makan enak. Betul, setuju saya Pak. Itu sekarang kita tusuk lagi. Tusuk lagi. Tinggal kan mana mereka kira Santai. kira jejak macam bintang tinggal. Ya. Nah, sekolah syukur ya. Bener sih. Bener sih. Santai aja. Ini kronologisnya gimana? Kronologisnya lagi bebersih sawah lah intinya, lagi nyangul, kayaknya ada di sela-sela lubang, kegigit. Nah kegigitnya di sini nih, di sela-sela ini, nih di sela-sela ini, nah sela-sela jempol sini. Terus sama si bapaknya katanya diarit, cerak gitu. Tapi darahnya nggak keluar, ketika dipakai jalan baru keluar. Gitu. Sebenarnya ketika Hah? Kobra, baby up lah, paling ya sekitar segini nih perkiraan saya. Karena kelihatan si bengkaknya. Nah kalau baby banget yang baru brojol, bengkaknya nggak akan segini gini. Tapi hebat sih bapaknya, kegigit siang jam 10-an, baru dibawa ke rumah saya jam segini, hebat, kuat lah. Pokoknya gini, kalau ketika digigit ular itu ada masa kritis namanya. Dari pasca kegigit itu kita kasih jaka waktu 3 jam. 3 jam alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, cuman bengkak-bengkak doang, nggak ada mual dan lain-lain. Nanti naik lagi ke 6 jam. 6 jam nggak ada mual sama sekali, masih tetap ya masih bisa berinteraksi meskipun bengkak. Itu nanti kita naik lagi 12 jam. Ketika 12 jam lewat sampai 24 jam. 24 jam lewat, naiklah jadi 2 hari, 2 kali 24 jam. Nah, itu masa observasi kita sebutnya, masa kritis. Nah, nanti udah 2 hari ke sana itu masuk masa observasinya baru. Itu. Tapi kalau misalkan kita main cepet, itu insya Allah kalau udah begini nanti kita lihat perkembangannya. Ini kan si sel darah putihnya keluar ngarir deras nih, bagus. Ya mudah-mudahan 4 hari atau 3 hari seharusnya ini udah bisa dipakai jalan gitu. Dari hari ini terhitungnya. Gitu. Tadi itu dipakein apa itu kan? Itu ada biji asam. Biasa. Kenapa pakai biji asam? Karena saya percaya biji asam itu mengandung serat dan zat yang bisa mengangkat partikel bisa yang terkandung ada di sel darah putih sama sel darah merah. Itu makanya tempelin pasti dia nempel. Simpan aja gitu. Dia mau kita tendang-tendang kayak gimana nggak akan copot, terkecuali kita copot begitu. Buat nyedot bisanya. Buat nyedot bisanya. Paling ya besok juga udah bisa dicabut gitu mah. Kita cabut atau nanti jatuh sendiri. Biasanya sih gitu. Lainnya makanan yang harus dikonsumsi. Makanan banyak, makan enak. Bapaknya sedang apa? Kasih. Contoh, abi mah tara neko-neko hayang lauk asin. Kasih. Tapi lebih bagus dengan diisi dengan protein yang tinggi. Contoh, ayam, ikan. Lebih bagus sate kambing.
itu lebih bagus karena untuk meningkatkan imun dan metabolisme tubuh mengrecovery yang ada di sini. Nah itu lebih bagus. Terus perbanyak minum air kelapa muda, itu untuk menjaga ion-ion yang sudah keluar, digantinya pakai itu. Oke, selain itu apa biji itu apa pakai yang lain? Banyak sih sebenarnya, ada di Kalimantan tuh apa gitu ya, tumbuhan batang yang segini gini gitu. Ada itu bisa nyedot juga. Dulu waktu itu saya dikasih taunya sama Om Tio. Nah, pakai itu. Tapi Om Tio memberitahu materi ke saya, tapi dianya jadinya putus. Gimana senior saya ini satu ini? Aneh-aneh aja nih Om Tio. Om Tio tuh pinter. Salah satu senior saya juga yang mengobati. Rey, pengobatan tuh begini, nanti caranya seperti ini, gini, cara tradisional itu gini, nanti ramuannya gini. Dia ngasih tahu, tapi dia yang tidak mempraktekkan. Ya dia mempraktekkan, cuman karena mungkin terbentur, nggak sabar karena ada nekrosis di jari tengahnya. Ya mungkin dia lebih, ini ngeganggu ke pekerjaan saya nggak bisa nunggu lama-lama, copot, putus. Itu pilihan yang Om Tio buat gitu. Dan salah? Enggak. Bagus kok. Setelah ini nanti bapaknya Istirahat. Makan dulu, isi dulu perutnya, istirahat. Tidur yang enak. Pagi-pagi rendam air hangat pakai garam. Itu aja. Ya. Simpel kan? Tradisional itu simpel. Kalau yang mengerti, kalau yang nggak mengerti ya pasti bertanya-tanya gitu. Bahkan kalau misalkan banyak lah podcast nanti kita di konten selanjutnya nanti kita bikin setelah ini tuh gimana nih, lebih bagus ke tradisional atau ke medis. Terus setelah dari medis pengobatannya seperti apa? Banyak, terapinya banyak banget yang bisa dipakai dan diaplikasikan. Tapi sebelumnya di konten saya udah pernah saya bahas deh, konten yang sebelumnya saya udah bahas konsumsi apa, terus pakai daun apa, kayak gitu udah saya buat. Nanti linknya ada. Mungkin cukup sekian aja di konten saya hari ini, mengobati si bapak gigitan ular kobra. Mudah-mudahan ya 3 hari ke depan si bapak udah bisa jalan, sudah sembuh, kempes. Kita doakan. Ini ada nonton sih.